Cek. Halo sobat anime, gas lagi dah lah profilnya. Dan seperti biasa juga, yang mau kasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Ini siang-siang jam 3 siang. Take voice untuk la profile. Yuk langsung ya kita gaskan lagi dah la profilnya. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Shaggy pada akhirnya bersama dengan Lobing memutuskan untuk menyelamatkan seorang gadis yang berasal dari klan monster, ras monster, di mana gadis ini ternyata dia berasal dari klan Giok ataupun Elang Giok yang sedang diuber-uber oleh mereka yang berasal dari klan Elang Hitam. Dan di tempat inilah Shaggy dia sempat menganalisa gadis itu yang akan mungkin saja dapat memberikan Shaggy sebuah hadiah khusus jika Shaggy mau menyelamatkan gadis ini. Analisa dari sistem, tapi di sini untuk Lobing dia pun bertanya kepada Shaggy alasan kenapa dia mau menyelamatkan gadis ini. Dan untuk Shaggy dia pun bingung harus ngasih tahu apa. Hingga pada akhirnya Shaggy dia pun mengatakan kalau dia ingin menyelamatkan gadis itu karena gadis itu memiliki aset yang besar yang membuat Lobing dia pun shock. Apa? Aset? Dan itu jelas membuatnya jadi insecure karena dia tahu aset yang dia miliki nggak sebesar itu. Tapi untuk Shaggy sendiri, sejatinya itu semua hanyalah sebuah alasannya saja. Tapi di sini tak lama setelahnya, Shaggy dia pun menyadari kalau ada segerombolan elang hitam yang datang mendekati dirinya. Dan ternyata banyak sekali klan elang hitam datang mendekati mereka. Dan itu membuat Lobing yang melihatnya dia pun tahu kalau sepatutnya ini agak sedikit berbahaya. Karena memang saat ini yang datang itu bukanlah pasukan biasa, bukanlah kaleng-kaleng, tapi jenderalnya, dimana dia ada di rank 5, di mana para bawahannya pun mengatakan, lihat tuan itulah orangnya. Ucap dari bawahannya yang membuat sosok pria besar ini dia pun ingin segera menghancurkan Shaggy yang berani-beraninya mengganggu urusannya. Di sini untuk Lobing dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya dan itu membuatnya berujar kepada Master Sekte, tuan mereka tenang. Jangan khawatir, sambut dari Shaggy, kau tidak perlu gugup. Jangan sampai kau mencoreng nama baik dari sekte kita. Lobing, tetaplah bersama dengan gadis itu dan sisanya serahkan kepada aku. Ucap dari Shaggy yang membuat Lobing kini dia pun langsung berjaga di depan dari gadis yang sedang melakukan pelatihan ataupun pemulihan tertutupnya. Sedangkan untuk Shaggy dia akan menghadapi mereka semua, para elang-elang hitam itu. Dan kini sosok jenderal mereka pun datang mendekati Shaggy dan bertanya, kau manusia, apakah kau yang telah mengalahkan seluruh anak buahku? Ucap dari pria besar itu. Dan di sini untuk Shaggy nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh pria besar itu, karena di sini dia pun dengan menggunakan bantuan dari sistem mencoba untuk dapat menganalisa sosok yang ada di depannya ini. Dan ternyata sosok yang ada di depannya ini ada di level 53, yang artinya dia ada di rank 5. Dan ini adalah sesuatu yang memang dicari oleh Shaggy. Ya, aku memang menginginkan core milik orang ini, ucap dari Shaggy. Tapi melihat jawaban ataupun pertanyaannya tidak dijawab oleh Shaggy, jelas membuat ras elang hitam ini dia pun kesal. Hei manusia, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Ucap dari pria ini. Tapi untuk Shaggy, alih-alih dia menjawab, justru dia kini mendekati sosok pria itu yang membuat pria ini dia pun kesal. Hei kau, apa jangan-jangan kau itu bisu? Ucap dari pria ini. Tapi di sini dia juga menyadari kalau kenapa kok tiba-tiba aja muncul kabut di sekitaran tempat ini, pikir dari pria besar itu. Sedangkan dari Shaggy dia cuman berujar, aku hanya suka memandang rendah orang lain. Lagi pula aku hanyalah monster rank 5. Ucap dari Shaggy. Jadi soal anak buahmu, ya akulah yang melakukannya. Ucap dari Shaggy yang jelas membuat sosok pria ini dia pun kesal. Apa? Aku ada di rank 5 dan dia menganggapku rendahankah? Dia benar-benar punya nyali rupanya. Ucap dari pria ini yang kini dapat kesal, dan dia meminta kepada seluruh bawahannya untuk segera menyerang Shaggy. Serang! Ucap dari mereka semua. Tapi di sini untuk Shaggy menghadapi mereka semua, dia pun santai saja karena memang dengan sword heart miliknya, Soul Slaying Sword Heart, Shaggy dia dapat dengan cukup mudah menerjang mereka semua, menjatuhkan mereka semua hanya dengan menggunakan kekuatan spiritual miliknya saja, menggetarkan jiwa mereka yang membuat kini mereka semua pun langsung tumbang. Mereka semua yang ada di rank 5 ke bawah langsung tumbang, sedangkan mereka yang ada di rank 5
mendapatkan serangan jiwanya dan jiwa mereka langsung terluka. Dan untuk Shogi yang melihat sosok pria itu masih dapat bertahan membuatnya berujar, wow, lumayan juga. Great Cultivator rank 5 dari klan monster ternyata jauh lebih kuat dari apa yang aku pikirkan, ujar dari Shogi. Tapi tidak heran kalau kau cukup istimewa. Diremehkan seperti itu tentunya membuat sosok pria ini dia pun kesal dan tidak terima, dan kini dia pun langsung menyiapkan item miliknya atau segera mengejar Ryu Shogi yang ada di depan sana. Aku hanya perlu melepaskan ini semua untuk segera mengalahkanmu, ucap dari pria itu yang kini dia melepaskan bila-bila miliknya ke Ryu Shogi. Tapi sayangnya setiap gerakan yang dia berikan itu tidak berguna di hadapan dari Ryu Shogi. Ryu Shogi dengan cukup mudah menghindari itu semua. Wah, lumayan. Ada beberapa jejak yang mendekati diriku, tapi kemampuan yang kau miliki so-so lah, cukup mengesankan. Tapi sayang sekali, serangan yang seperti ini tidaklah berguna, ucap dari Ryu Shogi yang membuat pria itu kesal, dan dia kini mulai melepaskan serangan ke segala arah. Dan dia kini tidak peduli lagi dengan apa yang ada di depan sana. Tapi di sini, dia cukup terkejut ketika Ryu Shogi menghilang dan tiba-tiba saja muncul dan kini berdiri tepat di atas sayap miliknya. Dan itu membuat Ryu Shogi dia berujar, tunggu dulu, apakah kau baru saja menyebut kalau mereka yang mengikutimu itu hanyalah monster rendahan kah? Ucap dari Ryu Shogi yang membuat pria ini dia berkesal. Ya, mereka semua hanyalah rendahan, ucap dari kultivator iblis ini. Tidak, bukan kultivator iblis, tapi ras iblis ini. Dan untuk Ryu Shogi, sepertinya cara ras monster memandang rendah lawan itu berbeda dengan manusia. Nah, sekarang kau benar-benar menjijikkan, ucap dari Ryu Shogi yang kini dia mengeluarkan item miliknya, Never Night miliknya. Nah, melihat Ryu Shogi yang mengeluarkan item miliknya membuat pria besar ini dia berujar, wah, apakah kau mulai akhirnya akan serius menghadapi diriku? Apakah kau pikir item milik manusia layak bersaing dengan bulu milikku? Ucap dari pria ini yang kini kembali melepaskan bila miliknya dengan menggunakan sayap miliknya. Item milik manusia hanyalah item rapuh, ucap dari dirinya melepaskan sebuah serangan ke arah Ryu Shogi. Tapi di sini Ryu Shogi dalam satu gerakan menyelesaikan ini semua. Kau telah bekerja cukup keras, jadi terima kasih, ucap dari Ryu Shogi yang kini membuat makhluk itu langsung tersungkur jatuh di bawah sana. Nah, melihat ada sesuatu yang jatuh tepat di depannya membuat Lobing dia pun tahu kalau sepertinya itu adalah tubuh fisik dari makhluk yang sebelumnya, dan ternyata itu benar adanya. Tapi di sini untuk makhluk ini dia tidak peduli dengan Ryu Shogi lagi ataupun Lobing, karena yang dia lihat di depannya ini ternyata adalah Putri Elang Giok. Selama aku bisa mendapatkannya, aku masih dapat bertahan, ucap dari makhluk ini yang mencoba untuk meraih Elang Giok yang ada di belakang dari Lobing. Tapi di sini melihat Lobing yang mencoba untuk pasang badan, dia tidak peduli karena Lobing hanya ada di rank 3, tidak berguna, dia hanya di rank 3. Ucap dari makhluknya kini dia ternyata dapat mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi penyerangan walaupun kini dia tidak utuh lagi. Dan untuk Lobing dia pun tahu kalau ini cukup berbahaya karena jaraknya terlalu dekat. Begitu juga dengan Ryu Shogi, dia tidak menyangka kalau ternyata makhluk itu masih dapat mencoba untuk dapat menyerang dalam kondisi yang seperti itu. Dan kini ketika sayap yang dimiliki oleh makhluk itu mengenai sedikit dari Lobing di sini, makhluk ini dia pun yakin kalau semua akan segera berakhir. Tapi nyatanya tidak. Kini Lobing dia pun memancarkan energi yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Kini 3 core yang ada di dalam tubuhnya mulai beresonansi dan keluar energi jahat dari dalam tubuh dari Lobing, dan itu adalah jiwa dari 3 demonic beast kuno muncul tepat di hadapan dari makhluk ini yang membuat sosok pria besar itu langsung keringat dingin. Apa itu? Ucap dari pria itu yang kini semua energi spiritualnya dilahap oleh 3 sosok makhluk legendaris itu yang telah dibangkitkan oleh Lobing. Dan setelah makhluk itu melahap semua energi spiritual yang dimiliki oleh pria besar itu, kini sosok jiwa dari makhluk spiritual legendaris itu kembali masuk ke dalam tubuh dari Lobing. Dan dalam seketika Lobing kembali kesadarannya. Apa yang terjadi? Ucap dari Lobing. Dan di sini Lobing dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena yang dia ingat makhluk itu sebelumnya mencoba untuk dapat menyakiti dirinya dan dia juga sedikit terluka. Tapi lukanya hilang, pikir dari Lobing yang bingung. Tapi di sini ketika dia melihat ke depan, dia dapat melihat kalau ternyata kini sisa makhluk itu masih ada tepat di hadapannya. Nah, itu jelas membuatnya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini untuk Ryu Shogi,
Dia pun kembali datang dan dia juga berujar, Luo Bing, sudah, semuanya baik-baik saja, ucap dari Li Xiaoqi. Tapi di sini untuk Luo Bing dia pun bertanya kepada Li Xiaoqi tentang apa yang sebenarnya terjadi karena dia tidak ingat tentang apapun itu. Tapi untuk Li Xiaoqi dia pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu untuk berpikir jauh. Kau saat ini tidak perlu tahu, tapi di masa depan kau akan mengetahuinya, ucap dari Li Xiaoqi. Dan untuk Luo Bing, ya baik aku mengerti Master, ucap dari Luo Bing. Dan di sini Luo Bing dia nggak ambil pusing karena Master Sekte telah memastikan kalau semua akan baik-baik saja. Jadi dia percaya dengan Master Sekte. Sedangkan untuk Li Xiaoqi sendiri, dia juga bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena dia dapat merasakan kalau tadi muncul 3 energi spiritual yang berasal dari demonik bisu kuno yang tersegel di dalam tubuh dari Luo Bing. Tapi kenapa tiba-tiba saja mereka keluar dan menyerap semua energi yang berasal dari makhluk itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Rahasia macam apa yang ada bersama dengan gadis ini? Pikir dari Li Xiaoqi. Tapi di sini Li Xiaoqi dia pun teringat dengan apa yang diucapkan oleh adiknya Dong Li sebelumnya mengatakan Chaos of Dragon. Berkata kalau Luo Bing mungkin saja dia berasal dari Wild Deer Forest yang ada di daerah Luzhou. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia pun berpikir apakah memang ada hubungannya dengan asal-usul dari Luo Bing. Baiklah, aku akan pergi mencari tempat itu. Tapi sebelum aku pergi, tentunya aku harus memanen core yang ada bersama dengan makhluk-makhluk ini, ucap dari Li Xiaoqi. Karena sejatinya aku membutuh blueprint untuk membuat liveboard itu. Ya dari Li Xiaoqi. Tapi di sini tak lama masalahnya kini terjadilah sebuah retakan yang berasal dari gadis yang sebelumnya telah diselamatkan oleh mereka. Dan itu membuat Luo Bing dia pun ternotis, Master lihat dia sepertinya akan keluar, ucap dan Luo Bing. Dan ternyata hal itu benar adanya karena kini gadis itu pun keluar dari kepompong yang telah dia bangkitkan. Tapi uniknya di sini gadis itu ketika dia muncul dari balik kepompongnya ternyata dia enggak pakai apapun, kosong, yang membuat Luo Bing dia pun shock. Apa? Tidak pakai bulu, ucap dari Luo Bing yang membuat Li Xiaoqi yang melihatnya dia juga kaget dong. Kok polos gitu aja, kagak ada bulunya? Nah, itu jelas membuat Xiaoqi dia pun langsung mengalihkan pandangannya karena wah enak dilihat tapi nggak boleh lagi puasa, ucap dari Luo Xiaoqi. Dan di sini Li Xiaoqi dia juga meminta kepada Luo Bing untuk memberikan salah satu pakaian yang dimiliki oleh Luo Bing. Dan untuk Luo Bing, dia pun kesal ketika melihat gadis ini ternyata muncul dengan penampilan yang seperti ini. Padahal aku belum pernah menunjukkan ini kepada Master, ucap dari Luo Bing. Dan kini beberapa saat kemudian pada akhirnya gadis giok itu telah memakai pakaian yang dimiliki oleh Luo Bing. Pakaian yang dikasih oleh Luo Bing, dimana gadis ini dia mengatakan kalau saat ini dia juga telah mencapai rank 5 dan tentunya dia mengucapkan terima kasihnya kepada Li Xiaoqi yang telah menjaganya. Tapi ketika dia melihat ke depan sana, dia pun juga cukup terkejut. Dia cukup ternotis dengan apa yang ada di depannya sana. Bukankah itu adalah pangeran dari klan Elang Hitam, ucap dari gadis itu yang membuat Luo Bing yang mendengarnya dia agak sedikit bingung. Apa? Pangeran? Ya, dia adalah orang yang ingin menangkapku, ucap dari gadis ini yang mengatakan kalau sosok yang ada di depannya itu adalah orang yang ingin mengambil kemampuan kepompong yang dia miliki. Tapi yang dia tahu, sosok yang ada di depannya itu adalah pangeran dari klan Elang Hitam, yang artinya dia adalah orang yang sangat-sangat berbahaya dan juga kuat. Lantas bagaimana dia bisa berakhir seperti ini, ucap dari gadis itu yang membuat Luo Bing dia pun mengatakan kalau ini semua adalah ulah dari tuannya, Master Sekte-nya. Mendengar itu tentunya membuat gadis ini dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada Li Xiaoqi yang telah menyelamatkan dirinya. Dan dia juga berujar, Tuan, terima kasih karena telah menyelamatkanku, dan sekarang tolong ikutlah dengan diriku dan berlindunglah di klanku, ucap dari gadis ini. Karena sejatinya dia adalah putra tunggal dari Raja Elang Hitam dan sekarang dia pasti akan datang untuk membalaskan ini semua, ucap dari gadis itu. Tapi untuk Li Xiaoqi dia pun tahu arah pembicaraan dari gadis itu yang mencoba untuk dapat memanfaatkan dirinya. Dan itu membuat Li Xiaoqi dia berujar, hei kau, apakah kau ingin mencoba menggigit tangan yang telah memberikan kau makan, ucap dari Li Xiaoqi yang membuat mereka pun bingung. Di sini Luo Bing dia pun bingung, tapi tidak dengan gadis biru itu. Dia pun tahu kalau ternyata triknya telah diketahui oleh Li Xiaoqi yang membuat kini gadis itu langsung berlutut di hadapan Li Xiaoqi dan dia meminta maaf. Tidak Tuan, maafkan saya. Aku tidak berani melakukannya Tuan Kultivator. Aku ucap dari gadis itu yang kini memohon ampun dari Li Xiaoqi. Tapi untuk Luo Bing yang masih polos, dia pun bingung dengan apa maksud dari ini semua. Tuan, bukankah dia mencoba untuk membantu kita, ucap dari Luo Bing. Tapi untuk Li Xiaoqi dia berujar, Luo Bing,
Kau masih terlalu polos. Klan Elang Hitam, mereka bahkan tidak tahu tentang kita. Namun yang mereka tahu adalah pangeran mereka mengejar Elang Giok ini. Dan sekarang pangeran mereka telah tiada. Mereka tentu saja akan mengejar Elang Giok itu untuk membalaskan dendam, bukan mengincar kita, para kultivator manusia yang entah datang dari mana. Dan kau ingin menggunakan kekuatanku untuk membantu melawan klan hitam itu kah? Hei, bener kan tebakanku? Ucap dari Lee Xiaoqi yang membuat garis ini dia pun langsung keringat dingin. Dan dia pun memohon ampun kepada Lee Xiaoqi. Tuan, kau sangat jeli. Aku tidak berani melakukannya, ucap dari gadis ini. Tapi di sini dia pun juga mengatakan jika saja Tuan kultivator ini tidak mau membantu dirinya, maka klan Gioknya pasti benar-benar akan musnah. Jadi Tuan tolong selamatkan kami, tolong selamatkan klanku, ucap dari gadis ini yang memohon untuk dapat diselamatkan. Tapi untuk Xiaoqi dia berujar, wow, kau ingin aku menyelamatkanmu, tapi memangnya kenapa? Dan kenapa aku harus menyelamatkanmu? Menyelamatkanmu dan juga melindungimu hanyalah keinginanku, ucap dari Lee Xiaoqi. Dalam arti lain, dia gak punya kewajiban untuk menyelamatkan gadis ini. Dan untuk gadis ini dia pun tahu maksud dari Lee Xiaoqi, dan itu membuatnya berujar, Tuan, jika kau setuju untuk membantu kami, aku bersedia mewakili klanku untuk memberikan kau harta karun yang dimiliki oleh klan kami, ucap dari gadis ini yang membuat kini Lee Xiaoqi tentunya dia pun ternotis. Apalagi Lee Xiaoqi dia mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini sistem memberitahukan kepada Lee Xiaoqi kalau Lee Xiaoqi memiliki sebuah kesempatan untuk mendapatkan item khusus yang dimiliki oleh klan Elang Giok ini, yang membuat Lee Xiaoqi, ini dia yang aku cari. Manusia dapat termotivasi dan dapat berubah kapanpun itu, ucap dari Lee Xiaoqi. Tapi di sini untuk Lee Xiaoqi sebelum dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu, Lobing lah duluan yang berujar, Tuan, dia sangat menyedihkan. Kenapa kita tidak membantunya sampai akhir saja, Tuan? Ucap dari Lobing yang membuat Lee Xiaoqi dia memiliki chance untuk tampil keren, dan itu membuat yang berujar, karena mulutku memiliki hati yang lembut, baiklah, aku akan menyetujui permintaanmu, ucap dari Lee Xiaoqi yang membuat gadis itu tentunya dia sangat-sangat senang. Sedangkan di sisi lainnya, di markas sarang dari klan Elang Hitam saat ini ada seekor elang hitam yang melaporkan tentang apa yang telah terjadi kepada pangeran, kepada bapaknya. Dan itu jelas membuat raja klan Elang Hitam pun yang mendengar kalau ternyata anaknya telah tiada, tentunya membuatnya benar-benar murka, dan itu membuatnya muak. Seekor Elang Giok berani melakukan seperti itu kepada putraku. Sepertinya mereka benar-benar cari masalah, dan masalah ini tidaklah sesederhana itu. Aku akan mencarinya secara langsung, ucap dari Elang Hitam itu yang kini muncul untuk membalaskan itu semua. Dan apa yang akan terjadi akan kita bahas di part lanjutannya. Lee Xiaoqi akan menghadapi Raja Elang Hitam. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.